Langit di pantai air manis mulai meredup saat seorang peneliti muda bernama Rizal melangkah pelan di atas pasir yang lembab. Ombak berdebur pelan, seakan membisikkan cerita yang telah lama terlupakan. Di hadapannya, batu malin kundang berdiri kokoh. Bentuknya menyerupai sosok manusia yang bersujud, seolah menyesali dosa yang tak terampuni. Rizal tidak percaya begitu saja pada legenda yang diceritakan turun-temurun. Sebagai arkeolog yang telah meneliti berbagai peninggalan sejarah di Sumatera, ia yakin ada sesuatu yang lebih dari sekadar dongeng rakyat. Sepekan lalu, sebuah artikel kuno yang ia temukan di perpustakaan tua Padang menyebutkan bahwa batu malin kundang bukan hanya sekadar simbol kutukan. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, sebuah pesan yang belum pernah terungkap. Jika benar ada pesan rahasia di batu ini, mengapa tak ada yang menemukannya hingga sekarang? Gumam Rizal sambil meneliti permukaan batu. Jemarinya menyentuh lekukan-lekukan kasar di sana. Matanya menyipit mencari pola yang tak biasa. Saat itulah ia melihatnya. Sebuah goresan aneh yang tampak terlalu rapi untuk sekadar guratan alami. Ia merogoh senter dari dalam tasnya, menyorotkan cahaya ke permukaan batu. Samar-samar, di antara retakan yang hampir tertutup lumut, ia melihat simbol yang tidak ia kenali. Jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang terkubur di balik cerita malin kundang. Sesuatu yang mungkin telah sengaja disembunyikan selama berabad-abad. Rizal menelan ludah, merasakan hawa dingin menjalari tengkuknya. Ia tahu, ini bukan sekadar legenda biasa. Rizal berjongkok lebih dekat, menyorotkan senter ke celah kecil di batu malin kundang. Simbol aneh itu tampak semakin jelas. Ia menghela napas, menyadari bahwa pola tersebut bukan sekadar goresan alam. Ada kejanggalan yang tak bisa ia abaikan. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah kuas kecil untuk membersihkan lumut yang menutupi permukaan batu. Dengan hati-hati, ia menyapu debu dan kotoran yang telah menempel selama ratusan tahun. Semakin ia bersihkan, semakin terlihat bahwa simbol tersebut menyerupai aksara kuno. Naga? Bisiknya pelan. Simbol itu memang menyerupai naga melingkar, dengan ekornya menggigit ujung tubuhnya sendiri. Rizal menegakkan tubuh, mencoba mengingat di mana ia pernah melihat lambang semacam ini. Otaknya bekerja cepat, menghubungkan petunjuk dengan berbagai catatan sejarah yang pernah ia baca. Tiba-tiba, sebuah nama muncul di benaknya. Majapahit. Gumamnya. Ia teringat akan sebuah manuskrip kuno yang ia baca bertahun-tahun lalu di sebuah museum di Jawa Timur. Di dalamnya, disebutkan bahwa lambang naga melingkar pernah digunakan oleh para pelaut Majapahit sebagai tanda khusus dalam peta perjalanan mereka. Tapi mengapa simbol itu ada di batu malin kundang? Apa hubungan Majapahit dengan legenda ini? Jantungnya berdegup kencang. Jika dugaannya benar, ini bisa mengubah seluruh cara pandang orang terhadap kisah malin kundang. Mungkin ini bukan sekadar kutukan. Mungkin ada sejarah yang jauh lebih besar tersembunyi di balik legenda itu. Di kejauhan, ombak mulai bergemuruh lebih kencang. Angin berembus menusuk kulit, seakan alam mencoba memperingatkannya untuk berhenti. Tapi bagi Rizal, ini baru permulaan. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik batu ini? Malam semakin larut. Rizal masih terpaku di hadapan batu malin kundang. Pikirannya berpacu dengan rasa penasaran yang semakin membuncah. Jika benar simbol naga melingkar ini terkait dengan Majapahit, maka ada kemungkinan besar bahwa batu ini bukan sekadar legenda, melainkan bagian dari sejarah yang telah lama terkubur. Ia mengambil ponselnya, membuka galeri tempat ia menyimpan foto-foto manuskrip kuno yang pernah ia pelajari. Jari-jarinya bergerak cepat, mencari dokumen yang memuat simbol serupa. Ditemukannya satu gambar, sebuah peta kuno yang diduga milik seorang pelaut Majapahit. Di sudut peta itu, terlihat jelas lambang naga melingkar yang nyaris identik dengan yang ia temukan di batu malin kundang. Jadi benar, bisiknya. Namun, ada satu hal yang lebih mengusik pikirannya. Di bawah lambang naga dalam peta itu, terdapat sebuah tulisan dalam aksara Jawa kuno. Rizal mengerutkan kening, berusaha mengingat artinya. Setelah beberapa saat, ia berhasil menerjemahkannya dalam hati. Kunci tertinggal di batas lautan. Apa maksudnya? Ia menoleh ke arah laut.
Ombak terus menggulung, berdebam di bawah cahaya bulan. Kata-kata dalam peta itu seolah mengarahkannya ke sesuatu yang belum ditemukan. Apakah yang dimaksud dengan batas lautan adalah garis pantai? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam di dasar laut? Pikiran Rizal semakin berkecamuk. Jika benar ada sesuatu yang tersembunyi di sekitar Batu Malin Kundang, maka ini bukan sekadar legenda tentang anak durhaka. Bisa jadi, ini adalah petunjuk menuju sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin selama ini tidak seorang pun sadari. Angin semakin kencang. Ombak mulai naik lebih tinggi, seakan memberi tanda bahaya. Tapi Rizal tak bisa mundur sekarang. Ia harus mencari tahu lebih jauh. Rizal berdiri di tepian pantai, menatap laut yang beriak gelap. Kata-kata dalam peta kuno itu terus bergema di benaknya. Kunci tertinggal di batas lautan. Ia menatap Batu Malin Kundang sekali lagi, mencoba mencari petunjuk lain. Namun, tak ada yang berubah. Satu-satunya kemungkinan adalah sesuatu yang tersembunyi di bawah permukaan air. Dari dalam tasnya, Rizal mengeluarkan peralatan selam sederhana. Ia memang sudah bersiap untuk segala kemungkinan, tapi tak menyangka akan melibatkan pencarian di dasar laut. Dengan hati-hati, ia mengenakan masker selam, lalu berjalan menuju air yang dingin. Gelombang kecil menyambutnya saat ia mulai berenang menjauh dari pantai. Cahaya bulan membantu menerangi permukaan, tapi di bawah sana, kegelapan mulai menyelimuti. Jantungnya berdebar kencang. Ia menyalakan senter tahan air dan menyelam lebih dalam. Pasir dasar laut terlihat berkilau di bawah cahaya senter. Di antara karang-karang yang tertutup lumut, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah batu besar yang bentuknya tak wajar. Ia berenang mendekat, menyadari bahwa batu itu tampaknya bukan batu biasa. Tangan Rizal menyentuh permukaannya. Ada ukiran samar di sana. Ia menyapu pasir yang menutupi batu itu, dan saat itulah ia melihatnya. Simbol naga melingkar yang sama dengan yang ada di Batu Malin Kundang. Jantungnya hampir berhenti. Batu ini bukan bagian dari alam. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang berabad-abad lalu. Jika benar, maka ini bisa menjadi bukti bahwa ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di sini. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sesuatu bergerak di balik batu itu. Bayangan gelap melintas cepat, membuat air di sekitarnya bergetar. Rizal menahan napas. Ia merasa ada sesuatu yang mengintainya dalam kegelapan laut. Rizal tetap diam di tempatnya, menahan napas sejenak. Jantungnya berdetak kencang. Air di sekelilingnya terasa semakin dingin, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan laut. Bayangan itu melintas lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Ia menyorotkan senternya ke segala arah, tapi tak bisa melihat apapun dengan jelas. Hanya siluet yang samar, bergerak cepat lalu menghilang. Ia harus tetap tenang. Fokusnya kembali ke batu besar yang tadi ia temukan. Ukiran naga melingkar itu semakin jelas setelah ia menyapu lebih banyak pasir. Namun, ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Di bawah simbol itu, ada lubang kecil berbentuk segitiga. Seolah-olah ada sesuatu yang pernah terpasang di sana. Sebuah kunci, mungkin kunci tertinggal di batas lautan. Kalimat dari peta itu terngiang lagi di kepalanya. Jika ada kunci, maka pasti ada sesuatu yang harus dibuka. Tapi di mana kuncinya? Seketika, air di sekitarnya terasa berputar. Arus tiba-tiba berubah liar, seolah ada sesuatu yang bergerak dari dasar laut. Bayangan yang tadi mengintainya kini muncul kembali, lebih jelas, lebih nyata. Rizal tersentak. Sosok itu bukan ikan, bukan makhluk laut biasa. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu menyerupai tubuh manusia, tapi lebih besar, dengan gerakan yang tidak wajar. Ia ingin tetap di sana, ingin mencari tahu lebih jauh, tapi nalurinya berteriak menyuruhnya naik ke permukaan. Tanpa berpikir panjang, ia mendorong tubuhnya ke atas, berenang secepat mungkin menuju cahaya bulan yang mulai tampak di permukaan air. Tepat saat ia hampir sampai, sesuatu bergerak di bawahnya. Bayangan itu mendekat dengan cepat. Rizal mengerahkan seluruh tenaganya. Dengan satu gerakan kuat, ia menerjang ke permukaan,
menghirup udara dengan napas terputus-putus. Ombak bergulung-gulung, seolah menyembunyikan sesuatu di bawah sana. Apa yang baru saja ia lihat? Dan apa yang tersembunyi di dasar laut dekat Batu Malin Kundang ini? Di kejauhan, pantai tampak sunyi. Tapi Rizal tahu, malam ini ia telah membangunkan sesuatu yang sudah lama tertidur. Rizal terhuyung saat mencapai bibir pantai. Tubuhnya masih gemetar oleh dinginnya air dan ketegangan yang baru saja ia alami. Ia menoleh ke lautan, mencari tanda-tanda dari sosok yang tadi ia lihat di kedalaman. Namun, hanya ombak yang terus menggulung, seakan menyembunyikan rahasia yang belum ingin diungkapkan. Ia terbatuk, mengatur napasnya yang masih tersengal. Pikirannya terus berputar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Batu dengan ukiran naga melingkar, lubang berbentuk segitiga, dan bayangan misterius di dasar laut. Semua ini terasa seperti potongan teka-teki yang belum tersusun sempurna. Rizal merogoh sakunya, memastikan ponselnya masih ada. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka galeri dan menatap foto batu di dasar laut yang sempat ia abadikan sebelum melarikan diri. Matanya membesar. Ada sesuatu yang tak ia sadari sebelumnya. Di bagian bawah ukiran naga, terdapat goresan lain, sebuah pola yang menyerupai aksara kuno. Ia memperbesar gambar, mencoba mengenali bentuknya. Aksara itu terlihat samar, hampir terhapus oleh waktu. Namun, setelah beberapa saat, Rizal mulai bisa membaca sebagian kata yang masih tersisa. Di bawah pijakan kunci tersembunyi. Di bawah pijakan, ia menoleh ke Batu Malin Kundang yang berdiri kokoh tak jauh dari tempatnya berdiri. Apakah petunjuk ini mengarah ke sesuatu yang tersembunyi di sekitar batu itu? Dengan sisa tenaga, Rizal bangkit dan berjalan mendekati batu tersebut. Tangannya menyentuh permukaannya, mencari sesuatu yang mungkin terlewatkan. Jika benar ada yang terkubur di bawah pijakan Batu Malin Kundang, maka itu bisa menjadi jawaban dari misteri ini. Angin bertiup kencang, membawa bisikan laut yang seolah memperingatkannya untuk berhenti. Namun, Rizal tak bisa mundur sekarang. Ia harus menggali lebih dalam. Rizal berlutut di depan Batu Malin Kundang. Tangannya mengusap permukaannya yang kasar. Kata-kata dalam aksara kuno itu terus terngiang di benaknya. Di bawah pijakan, kunci tersembunyi. Ia mengitari batu itu, mencari sesuatu yang berbeda dari bagian lainnya. Setelah beberapa saat, matanya tertuju pada satu titik di bagian dasar batu yang tampak lebih longgar dibandingkan sekelilingnya. Ia merogoh pisau kecil dari dalam tas dan mulai mengikis tanah serta lumut yang menutupi area tersebut. Tak butuh waktu lama sebelum pisau itu menghantam sesuatu yang keras. Jantung Rizal berdegup kencang. Ia menggali lebih dalam, dan tak lama kemudian, ujung jarinya menyentuh sebuah benda yang terasa dingin dan berkarat. Dengan hati-hati, ia menariknya keluar dari tanah. Itu sebuah lempengan logam kecil berbentuk segitiga. Ia menatapnya lekat-lekat, menyadari sesuatu yang mengejutkan. Simbol naga melingkar terukir di permukaannya, sama persis dengan yang ada di batu di dasar laut. Ini kuncinya. Rizal berdiri dengan napas memburu. Pikirannya berpacu. Jika kunci ini sesuai dengan lubang di batu dasar laut, maka artinya ada sesuatu yang harus dibuka di sana, sesuatu yang telah dikubur dan dilupakan selama ratusan tahun. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Angin berembus semakin kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Ombak di laut tampak semakin tinggi, seolah ada sesuatu yang menggeliat di dalamnya. Rizal menatap Batu Malin Kundang sekali lagi, merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Legenda yang selama ini dianggap sekadar mitos ternyata menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar. Ini bukan hanya tentang kutukan seorang anak yang durhaka, tapi juga tentang sejarah yang sengaja disembunyikan. Namun, ada satu pertanyaan yang masih belum terjawab. Mengapa semua ini terkubur begitu lama? Saat itu, Rizal menyadari sebuah hikmah yang begitu kuat. Terkadang, kebenaran memang sengaja disembunyikan bukan karena tak boleh diketahui, melainkan karena belum saatnya untuk terungkap. Seperti kisah Malin Kundang yang selama ini dianggap dongeng belaka, mungkin ada banyak sejarah lain yang masih menunggu seseorang yang cukup berani untuk menggali lebih dalam.
Dengan hati yang penuh tanda tanya, Rizal menggenggam erat kunci segitiga itu. Mungkin petualangannya baru saja dimulai.